dia lebih kepada tekstual gitu. Iya. Kayak ngehafal. Kelihatan banget setir kayak gitu loh, menghafal materi kayak gitu. Tapi memang sentimen positifnya memang lebih mengarah ke Pak Mahfud karena materi-materinya yang padat gitu loh. Iya, relate dengan visi misinya kayak gitu lah. As'ad kali ini berbeda ya. Biasanya 3 muda ada 3 orang, kita 2 orang aja cukup. Dua muda. Oke. Gak usah lama-lama As'ad, kita langsung bicara aja apa ya kemarin yang lagi rame banget. Ya mungkin cawapres, debat cawapres. Dari kesimpulan yang saya dapat ya dari debat cawapres kemarin, itu kan Pak Mahfud sudah menguasai panggung juaranya gitu juaranya. Betul. Dan si Gibran itu ya kayak penghafal, kayak menghafal ujian kayak gitu loh. Menurut As'ad nih sama kayak menurut netizen yang lain materi-materi ya kayak kayaknya gitu, sudah terstruktur sudah kayak gitu ada loh. gitu. Sudah ada kayak menghafal aja kayak gitu loh maksudnya. Betul. Dan Cak Imin ya kayak banyak omong kayak gitu loh. Ya meskipun ada beberapa visi misi soal perubahan kayak gitu, tapi ya banyak omong sih. Dan lebih ini sih kalau Cak Imin menurutku lebih membawa kepada takutnya beliau akan justru memperburuk citra dari seorang Pak Anies Baswedan. Iya itu benar. sih kalau menurut benar. saya dari apa yang Cak Imin katakan kemarin di debat cawapres. Terus kalau Mas Gibran tuh ya benar kata As'ad, dia lebih kepada tekstual gitu. Kayak ngehafal. Menghafal banget sih, kelihatan banget kayak gitu loh maksudnya. Iya betul, kalau As'ad bilang Pak Mahfud adalah juaranya. Karena memang sudah di dunia pemerintahan sudah sering jadi juru bicara, kayaknya lebih sangat-sangat mateng gitu. Meskipun kebanyakan dari mungkin netizen apalagi di TikTok nih mengatakan bahwa ini saatnya yang muda yang tampil gitu. Tapi justru malah yang muda malah yang kayak disetir kayak gitu loh maksudnya. Iya betul, kayak disetir. Terus akhirnya jadi kayak sudah terkonsep dari sebelum debat, organisir kayak gitu. Sebelum dimulai gitu. Terus ini kita bicara tentang materinya kan tentang ekonomi, tentang pajak, tentang infrastruktur seperti itu. Kayak gitu kan. Tapi justru malah katanya dari 2 orang, dari Cak Imin dan juga Pak Mahfud ini menyerang Mas Gibran. Kayak ya bukan menyerang sih, lebih menguji aja mungkin menguji bagaimana seorang Gibran ini bisa nggak sih? Kemampuannya Gibran kayak gitu kan. Bisa nggak sih gitu? Ya kalau dilihat sih kayak sebaliknya ya, maksudnya Pak Mahfud dengan Cak Imin itu kayak menguji ketahanan Gibran kayak gitu, menguji kemampuan Gibran. Soalnya kan katanya Gibran, sih lulusan dari luar negeri ya. Soalnya kan dari Gibran sendiri kan sudah mengatakan jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwasanya dia siap, dia mau menghadiri debat resmi kayak gitu loh maksudnya. Dan dilihat dari kemampuan Pak Mahfud dan Cak Imin ya pantas saja, maksudnya apa yang disampaikan oleh Cak Imin dan Pak Mahfud ini ya sesuai dengan relate dengan visi misinya kayak gitu loh. Dengan Gibran ya kayak disetir ya, memang ada beberapa materi dari Gibran ini sesuai dengan visi misinya, tapi kalau dilihat dari kelihatan banget disetir kayak gitu loh, menghafal materi kayak gitu, bukan menguasai seluruhnya, maksudnya bukan dari pengalamannya sebagai seorang politikus kayak gitu loh maksudnya. Karena kan dia juga baru terjun sebagai pejabat publik juga baru berapa tahun sih? 2 tahun setengah. Lah ya maksudnya tuh belum sematang yang lain, sematang Pak Mahfud dan Cak Imin kayak gitu. Pak Ganjar gitu, Pak Prabowo, meskipun Pak Prabowo 3 kali nyalon kalah ya. Tapi itu justru gini Mas Gibran kan mengatakan bahwa ini aku akan maksudnya dia akan datang di debat yang resmi KPU. Tapi justru malah ini seakan-akan tuh pas debat di KPU tuh malah dia provokasi gitu. Iya, kayak blunder beberapa berkali-kali melakukan blunder pada saat debat Capres kemarin juga. Dia kayak provokasi dan di debat cawapres kemarin juga melakukan provokasi, melakukan hal sama. Soalnya kan dari KPU sendiri sudah menegur hal itu, tapi Gibran seperti mengindahkan hal itu kayak gitu loh maksudnya. Antara dia tidak mengindahkan atau memang sengaja diulang lagi. Ya soalnya kan ada beberapa
backingan lah. Oh ya, oke. Gitu bisa backingan boleh. kayak gitu. Sesuatu hal yang ada di belakang Gibran tuh kayak kuat banget Kuat kayak banget gitu. Iya, maksudnya tuh gini. Iya, antara dia tidak mengindahkan atau memang dia sengaja melakukan hal tersebut lagi dan lagi, memang untuk menaikkan popularitas dia, buat trending lagi gitu. Tapi justru trendingnya tuh aneh kayak gitu. Bukan, trendingnya tuh justru negatif gitu. Apalagi kan di Twitter dan juga YouTube, ini sentimen masyarakat, sentimen netizen itu positifnya justru ke Pak Mahfud. Terus setelah itu dilanjutkan ke Mas Gibran gitu. Terus baru yang terakhir tuh Caimin. Tapi memang sentimen positifnya memang lebih mengarah ke Pak Mahfud karena materi-materinya yang disuguhkan, jawaban-jawaban yang dia keluarkan itu justru sangat padat gitu loh. Relate dengan visi misinya kayak gitu kan. Apalagi tentang korupsi. Korupsi lagi-lagi jadi poin utamanya Pak Mahfud dan juga Pak Ganjar di debat cawapres untuk ke depan ini. Soalnya kan juga penting juga kan, maksudnya gitu loh. Dan kemarin kan bukan hanya korupsi juga, tapi soal keberlanjutan kayak gitu, IKN kayak gitu, ekonomi kayak gitu kan juga menjadi fokus Pak Mahfud kayak gitu loh. Itu lucu lagi pas ini Caimin dan Mas Gibran nih debat soal itu. Mas Gibran mengatakan bahwa lah kamu kemarin ikut tumpengan di sana, tapi malah justru sekarang kamu nggak mendukung, ini gimana? Jadi kok tidak konsisten. Itu kayak apa ya? Kayak lucu aja sih. Iya betul. Gitu. Kalau itu lucu, kita bicara tentang Pak Mahfud, balik lagi ke Pak Mahfud, bahwa materi yang disuguhkan kan sangat padat. Terus bicara tentang korupsi menjadi poin utama. Menjadi poin utama. Apalagi tentang pertumbuhan ekonomi yang katanya Pak Mahfud itu dia akan misalnya nanti beliau dan Pak Ganjar akan menjadi presiden akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 7%. Tapi yang aneh tuh kayak visi misinya Gibran kayak gitu loh, maksudnya dia akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 10% dan akan menaikkan pajak sebesar 23% dan itu juga dibantah dengan Pak Mahfud kayak gitu. Karena itu sangat sensitif. Nggak masuk akal juga kayak gitu loh. Pak Mahfud sendiri juga mengatakan bahwasanya itu nggak masuk akal, 23 tuh diambil dari mana kayak gitu loh. Pak Mahfud sendiri juga membantah hal itu kayak gitu loh. Dan karena gini, bicara tentang kenaikan pajak, kenaikan bahan pokok, seperti itu kan sensitif sekali di kalangan masyarakat, di kalangan orang menengah ke bawah gitu ya. Apalagi ini dinaikkan rasio pajaknya jadi 23%. Otomatis nggak logik sekali gitu. Dan ketika ditanya Pak Mahfud tuh kayak jawabannya Gibran tuh nggak masuk akal kayak gitu loh. Ditanya pajak tapi jawabnya melenceng dari pertanyaan kayak gitu loh maksudnya. Dan ketika ditanya soal infrastruktur sosial kayak gitu kan, itu kan jawabannya Gibran juga nggak masuk akal. Masa infrastruktur sosial itu disangkut pautkan dengan kayak stunting, kayak makan gratis, susu gratis, itu kan nggak masuk akal. Maksudnya gimana? Maksudnya. Terus bicara tentang stunting dan juga gizi itu ya, beliau aja Mas Gibran ini ada blunder ketika mengatakan bahwa tentang asam folat kemarin. Kita lagi-lagi bicara itu karena memang dua kali blunder, 2 kali mengatakan hal yang salah, tapi dia tetap menggaung-gaungkan tentang stunting, tentang gizi seperti itu. Padahal tuh harusnya dimulai dari ibu hamil dulu, diberi vitamin asam folat, bukan asam sulfat gitu. Lucunya tuh di situ sih sebenarnya. Ya sering blunder tapi ya kayak gimana ya? Pede aja kayak gitu loh. Ya karena memang backingannya di belakang sangat kuat. Jadi isu yang sudah Pak Mahfud sampaikan di debat kemarin tuh menurutku adalah bentuk bagaimana dia itu sesuai dengan kapabilitasnya sebagai pejabat negara. Otomatis apa yang beliau katakan itu tidak kosong gitu loh. Nggak bocah kosong. Nggak otaknya tuh masih terisi kayak gitu. Masih terisi penuh kayak gitu. Jadi apa yang disampaikan beliau ini sesuai dengan apa yang dirasakan di jajaran pemerintahan, bahwa korupsi memang merajalela di bagian atas seperti itu. Jadi menurutku debat kemarin panas tapi semoga setelah ini juga akan panas lagi karena kualitas dari seorang cawapres itu tentunya juga akan dilihat lagi oleh masyarakat tentunya. Kadang tuh kan orang oke, sekarang aku milih A, tapi ternyata nanti ke depan lagi ada debat lagi, terus keren lagi jawabannya dari Pak Mahfud, bisa aja langsung berpindah naik lagi. Karena kan elektabilitasnya naik kayak gitu kan. Kemarin-kemarin kita nggak tahu gimana kualitas
masing-masing individu ini capres gitu. dan cawapres kayak gitu kan. Jadi semoga Pak Mahfud dan juga Pak Ganjar menyuguhkan lagi pada saat debat nanti jawaban-jawaban yang keren dan juga inovasi-inovasi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh pasangan yang lain. Semoga aja memberikan suguhan-suguhan yang sangat baik lah, bukan hanya gimmick-gimmick, joget-joget aja. melet-melet, nggak jelas kayak gitu. baju.